warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai sintesis protein. Seperti kita ketahui, protein merupakan zat yang sangat penting untuk tubuh kita. Fungsinya secara struktural itu dia menyusun bagian-bagian tubuh kita, sel dan semuanya. Dan secara fungsional dia menjalankan fungsi-fungsi tubuh. Sebagai contoh, hormon, enzim itu juga disusun oleh protein. Nah, bagaimanakah protein itu dibentuk dalam tubuh kita, yaitu melalui proses yang bernama sintesis protein. Sintesis protein sendiri terdiri dari dua proses. Yang pertama, proses transkripsi, dan yang kedua, translasi. Transkripsi adalah pencetakan mRNA dari DNA. Dan translasi adalah penerjemahan kode mRNA, kode genetik yang ada pada mRNA menjadi asam amino. Nah, dua proses inilah yang terjadi pada proses atau pada sintesis protein. Oke. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu transkripsi. Transkripsi, pencetakan mRNA dari DNA template. Dan kita ketahui bahwa DNA itu berada di dalam kromosom, di mana kromosom ataupun DNA itu sendiri terdapat pada nukleus atau inti sel. Oleh karena itu, transkripsi terjadi di dalam nukleus. Rantai DNA itu bentuknya adalah double helix, yaitu terdiri dari dua rantai yang terpilin seperti ini, helix, dan berikatan di basa nitrogennya. Ingat ya, jadi dua rantai DNA ini berikatan di basa nitrogennya, yaitu A, adenin berikatan dengan timin dengan 2 ikatan hidrogen, dan guanin berikatan dengan sitosin dengan 3 ikatan hidrogen. Pada proses transkripsi, dua rantai yang berikatan ini harus terbuka terlebih dahulu. Enzim yang berperan dalam membuka rantai double helix ini adalah enzim helikase. Nah, ketika rantai ini sudah terbuka, maka enzim yang bekerja selanjutnya adalah enzim RNA polimerase. Enzim RNA polimerase ini akan menginisiasi pencetakan mRNA dari DNA. Oke, tadi ada dua rantai DNA. Yang salah satunya ini adalah yang mencetak mRNA, disebut dengan DNA antisense atau DNA template. Sedangkan rantai DNA yang tidak mencetak mRNA disebut DNA sense. Nah, dari DNA antisense ini akan dicetak mRNA yang basa nitrogennya berpasangan dengan DNA template. Sebagai contoh, apabila DNA template-nya, Ibu singkatnya DNA template-nya basa nitrogennya adalah CAG, sebagai contoh ya, CAG, ATC, dan GCG. Maka mRNA yang akan terbentuk adalah pasangan dari C adalah G, A pasangannya adalah A, ini dia. Kalau A pada RNA itu berpasangannya dengan U ya, bukan T lagi ya, karena pada RNA tidak ada timin, yang ada urasil. Lalu G pasangannya C, A pasangannya U lagi,
T pasangannya A, C, G, G, C, Y, dan C. Seperti ini. Jadi pasangan basa nitrogennya. Ya. Kemudian apabila sudah terbentuk mRNA, mRNA ini nanti akan dipilih gen yang akan diekspresikan atau tidak. Misalnya ini mRNA ya, mRNA. Ada bagian gen yang tidak akan dipakai, tidak akan ditranslasikan, maka ini akan dibuang. Ini misalnya ini ya, ini bagian yang dibuang itu bernama intron. Sedangkan yang dipakai untuk translasi selanjutnya adalah ekson. Ini berarti ini ekson ya. Ini dibuang, si intron ini dibuang, maka ekson dan ekson ini akan disambung, dipisahkan ke sini ya, disambung dengan enzim yang bernama enzim ligase. Gitu. Kalau sudah siap, intron sudah dibuang dan sudah disambung eksonnya, maka mRNA ini akan keluar dari nukleus. Dari transkripsi di nukleus ya. Melalui pori-pori nukleus. Menuju apa? Menuju ke ribosom. Untuk apa? Untuk proses yang kedua, yaitu translasi. Gitu. Proses yang kedua dari sintesis protein adalah translasi. Translasi ini lokasinya di ribosom, dan apa yang terjadi adalah penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA menjadi asam amino. Ini ya tadi mRNA yang sudah berhasil dibentuk atau dicetak dari DNA akan keluar dari nukleus dan menuju ribosom. Ini adalah mRNA. Ini ada ribosom, ada unit besar, unit kecil. Di dalamnya ada RNA ribosom untuk membantu proses translasi. Nah, saya tinggalkan dulu mRNA-nya ya. Sementara itu, di sitoplasma terdapat tRNA. tRNA merupakan RNA yang paling pendek karena hanya terdiri dari 3 basa nitrogen saja. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dia terdiri dari 3 basa nitrogen dan tugasnya adalah membawa asam amino ke ribosom sesuai dengan kode genetik atau basa nitrogen yang ada pada mRNA. Ya, itu fungsi dari tRNA. Sekarang asam amino itu kan ada banyak ya, ada 20 jenisnya. Maka asam amino mana yang akan dibawa oleh tRNA menuju ribosom itu tadi yang Ibu bilang tergantung dari kode asam amino pada kode genetik atau basa nitrogen pada mRNA. Sementara itu, tRNA mana yang akan datang ke sini, yaitu tRNA yang memiliki basa nitrogen yang merupakan pasangan dari mRNA. Berarti 3 ya satu paketnya itu, karena tRNA itu kan 3 basa nitrogennya. Maka translasi itu terjadi setiap satu asam amino itu untuk 3 basa nitrogen dari mRNA. Karena basa nitrogen dari tRNA ini 3. Gitu. Maka yang akan datang adalah pasangannya. GUC berarti C A G. Nah, terus yang ini tRNA yang akan datang adalah A U C, dan yang ini yang akan datang tRNA-nya yang memiliki basa nitrogen G C G. Seperti itu. Kemudian dia akan masing-masing akan membawa satu asam amino. Nah, bagaimana kita tahu jenis asam amino yang dibawa oleh tiap tRNA ini? Kita melihatnya pada tabel atau daftar kodon atau kode asam untuk setiap asam amino. Itu sudah Ibu sediakan di PowerPoint atau kalian juga bisa cari di buku atau di internet. Jadi bagaimana menentukan jenis asam amino yang akan dibawa oleh tRNA menuju ribosom, yaitu kita menentukannya dari
basa nitrogen atau triplet kodon pada mRNA. Kita lihat dengan di tabel ya. Untuk yang pertama GUC. Di sini tabelnya menggunakan bahasa Indonesia dan sitosin itu disimbolkan dengan huruf S di Indonesia kan. Ini S sama saja dengan C ya. GUC. Jadi caranya dari tengah G U C atau S. Berarti asam aminonya adalah val. Lihat di sini, val itu adalah valin. Oke, kita tulis val. Yang kedua adalah UAG. UAG. Ternyata codon stop. Ini Ibu ganti aja ya, jangan UAG ya. Ibu misalnya di sini adalah UCG. Nah, UCG berarti di sininya AGC. Nah, UCG kita cari UCG. Ser itu serin. Dan yang ketiga adalah CGC. CGC. Arginin. CGC. Arginin. Maka nanti ini tRNA ini masing-masing satu persatu akan menuju ribosom dan berpasangan dengan mRNA seperti ini. Berarti ini CAG membawa valin. Nah, kalau sudah berpasangan dengan mRNA, maka dia akan pergi si tRNA ini dan meninggalkan atau melepaskan asam aminonya ke sini. Val misalnya. Terus yang kedua yang ini AGC. AGC membawa serin. Kalau sudah, dia akan keluar dan meninggalkan asam amino serin. Dan yang ketiga, misalnya yang GCG ini. GCG membawa asam amino arginin. Kalau sudah, dia akan melepaskan asam aminonya. Dan asam amino ini saling berikatan membentuk rantai asam amino. Kalau sudah terbentuk rantai asam amino, maka rantai asam amino ini akan dipadatkan, dipack menjadi bentuk 3 dimensi menjadi protein. Seperti itu prosesnya, selesai sintesis. Perhatikan tabel kode genetik berikut untuk menentukan asam amino. Ini ada 20 jenis asam amino. Perhatikan yang diberi tanda hijau dan merah ini. Nah, yang diberi tanda hijau ini adalah codon start, yaitu AUG. Ingat AUG. Codon itu pada mRNA ya, AUG. Ini adalah codon start. Maksudnya apa? Bahwa kenyataannya di dalam sel, proses translasi itu akan selalu dimulai dengan codon AUG, menghasilkan asam amino metionin. Jadi gini ya, nah ini kan ibu bikin soalnya random tadi, acak, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam sel. Kalau yang terjadi di dalam sel, translasi itu akan selalu dimulai ketika atau pada codon AUG. Maka otomatis asam amino yang dihasilkan pertama kali dari proses translasi otomatis selalu metionin gitu. Dan yang tanda merah ini apa? Proses translasi akan berhenti bila bertemu codon stop. Nah, ini yang tanda merah ini adalah codon stop. Ada 3 ternyata. Yang pertama UAA, lalu UAG, dan yang ketiga UGA. Jadi ada 3 codon stop. Jadi ketika ada ketemu nanti di translasi ini codon stop ini, maka translasi akan terhenti. Makanya tadi soalnya ibu ganti kan, karena itu codon stop yang awal tadi. Kalau misalnya tadi jadi ya codon stop di sini, maka dari 3 triplet
basa nitrogen. Triplet basa nitrogen berarti ada 3 basa nitrogen ya. Atau triplet kodon ini harusnya kan dihasilkan 3 asam amino kan. Ini satu, ini satu, ini satu. Tapi karena di sini udah stop, ya udah stop. Berarti cuma menghasilkan satu saja gitu. Atau misalnya stopnya ada di sini di ketiga. Maka yang dihasilkan asam aminonya ya cuma 2 gitu ya. Jadi ketika sudah bertemu dengan kodon stop, translasi akan berhenti dan tidak menghasilkan asam amino lagi. Gitu. Sekarang Ibu berikan contoh soal apabila kode atau susunan basa nitrogen atau kode genetik pada DNA antisense adalah GTG, AGA, dan CTG. Tentukanlah DNA sense-nya, mRNA, tRNA, dan asam amino. Nah, ini tadi belum Ibu sampaikan ya, bahwa kode genetik pada DNA antisense itu disebut dengan kodogen, atau DNA antisense itu disebut juga kodogen. Nah, kode genetik pada mRNA disebut dengan kodon, atau mRNA disebut juga dengan kodon, dan tRNA disebut juga dengan antikodon, itu istilahnya. Kita cari ya sekarang ya, kita tentukan urutannya seperti ini dulu, DNA sense, antisense, mRNA, tRNA, asam amino. Sekarang yang pertama kita tentukan DNA sense-nya dulu, berarti DNA sense itu adalah pasangan dari antisense kan? C, A, C. Nah, di sini T masih ya, karena dia kan DNA, bukan U. T, C, T, G, A, C. Seperti itu. Kemudian kita tentukan mRNA, di mana mRNA merupakan pasangan dari antisense. Berarti dari sini ya, berarti C, A, C, U. Nah, di sini udah mulai berubah karena di RNA tidak ada T, diganti dengan U. U, C, U, dan C, U, G. Maka tRNA adalah pasangan dari mRNA. Ya. G, U, G, A, G, A, C, salah Ibu. G, U, G. Salah ya. Berarti dari tRNA antisense. Oh, bener ya. A, G, A berarti ini yang salah ya anak ya nih. Ini G, G, U, C. Nah, yang ini berarti ini adalah pasang dari ini G, A, C. Itu udah bener ya. Ini coba kita cek. Ya betul. Nah, ini berarti apa nak? Ini C, U, G. Nah, itu memang perlu ketelitian ya. Apakah ini nih, ini salah nih, ini A ya. GAC. Oke. Nah, ini udah benar. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan asam amino. Ingat, asam amino dilihat dari kodon. Yang pertama CAC. 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 Histidin. Ya. Histidin. Yang pertama adalah histidin. Yang kedua UCU. UCU. Serin. Dan yang ketiga GAC. ASP itu adalah asam aspartat. Nah, ini dia sudah selesai asam amino yang terbentuk, urutannya adalah histidin, serin, dan asam aspartat. Jika kalian perhatikan ada pola yang khas ya.
bila kita menuliskan urutannya seperti ini, dari yang pertama sense, antisense, mRNA, tRNA. Setiap lengkap satu itu basa nitrogennya sama, dengan catatan pada RNA T diganti dengan U. Coba perhatikan ini, bukan pakai yang warna ya. DNA sense lengkap satu ke mRNA kan, coba sama nih CAC. Nah ini TCT di sini UCU karena T-nya diganti dengan U. GAC itu sama. Dan DNA antisense akan sama dengan tRNA. GTG menjadi GUG, kan tadi ya T diganti dengan U. AGA sama CTG menjadi CUG. Seperti itu. Itu cara cepatnya. Tapi kalau dalam mengerjakan, Ibu sarankan pakai cara manual. Ketika diperiksa, pekerjaan kalian udah benar belum nih, apa kurang teliti, salah satu aja itu bisa berubah asam aminonya. Itu bisa dengan memeriksanya dengan cara cepat. Ya, begitu ya anak-anak, paham ya? Setelah ini kalian coba untuk lebih mengerti lagi, kerjakan soal yang sudah Ibu berikan ketika Ibu cuti di minggu kemarin. Ya, ada satu soal, itu sudah kalian catat di buku catatan, dan itu coba dikerjakan sendiri. Kerjakan sendiri dulu, lalu nanti diskusikan dengan teman jawaban kamu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.